Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa murabbina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, saudara, apalagi dalam kondisi kita seperti ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Ada seseorang lagi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra, sedekah bagaimana yang paling tinggi pahalanya itu, yang paling gede pahalanya? Qala, kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Yang pertama sahih, Pak. Yang kedua syahih, sad ha ya ha, sahih sehat, Pak. Engkau bersedekah dalam kondisi kau normal, sehat, tidak ada gangguan kesehatan, tapi juga syahih, syuh, apa siapa? Lagi banyak berfikir untuk menyimpan uang kita nih, Pak. Rumah anakku belum selesai. Apa namanya, Pak? Saya masih belum umrah tahun ini gitu. Karena dia punya kebiasaan umrah apa? Tiap tahun, Pak. Sehingga dia ditahan-tahan, Pak. Kalau bahasa Syekh ini, Pak, terlalu berfikir akan dunia berlebihan, jemaah sekalian. Kondisi sehat, jemaah sekalian. Takut ta'amul ghina, berharap-harap pingin kaya, pingin sukses. Ya tidak dilarang, Pak, pingin kaya. Tapi kalau ada penyakit syuh, penyakit kikir yang kita takuti, jemaah sekalian. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Tolong, kata Nabi, engkau manusia sedekah yang paling baik itu engkau bersedekah dalam kondisi sehat, engkau berfikir banyak pikiran untuk membangun rumah, bangun ini segala macam, dan engkau bisa bersedekah, kata Nabi. Jangan ditahan-tahan, kata Nabi. Khawatir nanti kau tahan-tahan, malaikat maut datang, kamu gara-gara, Pak. Hatta idza balagatil hulqum, ketika nafasmu sudah ada di mana? Di kerongkongan, Pak. Itu namanya gara-gara, Pak. Orang kalau mati kan begitu, Pak. Ngaleker, kata orang Madura, Pak. Terus meninggal jemaah. Saat itu, Pak, engkau mengatakan di fulan kada, sampaikan ini ya pada fulan. Ini uang abiku yang ada di kantor sana, di mana di lemari sana, di kamar fulan. Tidak berfungsi lagi jemaah sekarang gitu. Waqad kana li fulan, semua ada tapi tidak bermanfaat lagi, kata Nabi, jemaah sekalian. Monggo, Pak, monggo. Sampean, Pak, yang sukses secara materi, berpikirlah, Pak, kira-kira apa yang saya miliki ini bisa nggak dibawa ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau saya berpikir, jemaah sekalian, rumah yang kita punya ini, Pak, bisa nggak rumah saya ini menjadi saksi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala?
Kendaraan yang sampean punya bisa nggak dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau sampean yakin semua itu, termasuk juga uang yang sampean simpan, Pak, di lemari besi yang berbentuk dolar Singapura, dolar Amerika, euro, euro, uang euro segala macam, atau rupiah Pak yang tebel-tebel yang merah seperti itu, hanya jadi pemandangan saja, atau kemudian antum yakin ini semuanya bisa dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Inilah Pak yang dikatakan Nabi, itulah sebaik-baik sedekah, dan sekarang peluang-peluang itu dibuka lebar, ma'asyar muslimin. Naam, Allah Pak akan menjaga Al-Aqsa. Al-Aqsa ini Pak masjidnya Allah, disebut oleh Al-Quran Pak, satu-satunya masjid yang disebut oleh Al-Quran setelah Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram, terus ilal Masjidil Aqsa, disebut Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya yakin tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tidak akan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai terlibat atau tidak terlibat, ini masjid akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya Pak, penjagaan Allah tidak kun fayakun. Allah memilih orang-orangnya Pak, hamba-hambanya yang tulus Pak. Termasukkah kita orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian? Tentu Pak kita tidak bisa diam, bantu saudara kita ma'asyar muslimin sesuai Pak dengan apa yang kita mampu. Tidak mampu betul Pak secara materi, minimal kita mainkan HP kita Pak. Angkat tangan kita berdoa Pak pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan saudara kita di sana dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah Pak, itu yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, wala tumhil. Jangan ditunda-tunda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir hatta idza balagatil hulqum. Nanti nafasmu sudah sampai di kerongkongan, Pak. Oh, subhanallah Bapak Ibu. Ya, kita bersyukurnya Pak sama Allah itu biasanya sebelum meninggal Pak, semua kita akan merasa Pak. Firasat itu pasti ada pada masing-masing kita. Bahkan ketika sudah mau nazak itu jamaah sekalian, kalau kita masih iman Pak, terasa Pak beratnya. Kepasrahan itu akan nampak jamaah sekalian. Itu biasanya malaikat nyabutnya Pak dari kaki dulu Pak. Berjalan dari kaki, dinginnya naik ke atas Pak. Kadang berhenti sampai di lutut dulu Pak. Ini penuh kesadaran ini jamaah sekalian. Ada orang sadar yang ngamuk-ngamuk Pak. Karena begitu cintanya akan dunia yang dia simpan. Ngumpat sana, ngumpat sini jamaah sekalian. Padahal sudah kaki, lutut ke bawah sudah tidak berfungsi ma'asyar muslimin. Ada orang Pak semakin tersenyum. Wasiatnya jelas gitu. Allah indahnya jamaah sekalian. Tolong jangan lupa fulan, jangan lupa fulan. Wasiat Abi sepertiga dari kekayaan Abi ya. Ini wasiat dari Abi, dari Abah, dari Ayah. Sepertiga untuk agama Allah Subhanahu wa taala gitu. Untuk perjuangan agama ini gitu. 2/3 silakan kau bagi sebagai warisan. Indah Pak bahasa-bahasa begitu ma'asyar muslimin. Itu yang kita inginkan jamaah sekalian. Itu terus naik Pak, naik. Kalau masih ada Pak, masih terbuka peluang untuk bertobat kepada Allah Pak. Masih ada di perut ke bawah sudah dingin Pak, sudah kaku jamaah sekalian. Semua kita merasakan, dan saya nggak sekali dua kali Pak memantau bab seperti ini. Terus berjalan sampai ke dada Pak, mulai yang panas dada ke atas ini Pak, anget, bukan panas, anget jamaah sekalian. Kalau orang-orang yang sadar Pak tersenyum jamaah sekalian gitu. Nah saat itu kata Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin itu kepada orang yang mau meninggal dunia. Itu indah ma'asyar muslimin. Nah saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah Pak ya. Nah saudara, ayo peluang-peluang sedekah itu terbuka. Bantu Pak saudara kita di Palestina ini. Ya. Bantu Pak saudara kita sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Nah saudara, secara khusus disebut sama Nabi, berbahagialah Pak kalau ada di antara kita yang terlibat dengan amal-amal kebaikan yang seperti itu. Naam, di Indonesia ini Pak, peluang-peluang jihad fisik belum Allah berikan Pak ya, belum Allah takdirkan sebagaimana di Palestina atau di Kashmir India sana Pak dengan orang-orang Hindu, di Mindanao Pak dengan orang-orang Nasrani Filipina, di Patani dengan orang-orang Buddha di mana? Di Thailand Pak, di Sudan Selatan dengan orang-orang Nasrani yang bergejolak di situ. Fisik kita alhamdulillah ya Pak ya, damai, tenang, dan sudah merdeka sejak 78 tahun yang lalu ya. Ayo Pak, isi kemerdekaan kita ini Pak dengan sesuatu yang bermanfaat.
buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat agama yang kita cintai ini, Pak. Sampai sampean yakin saya mati diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, pernah sekali waktu Anas bin Malik, ini hadis yang kelima, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud. Ini kejadian perang Uhud juga, Pak. Dilihat musuh sudah punya pengalaman dalam perang Badar. Ini Abu Sufyan, Pak, segala macam. Dan para pembesar-pembesar Quraisy strateginya luar biasa. Bahkan Hindun, Pak, Hindun ikut juga, Pak, karena dendam. Di perang Badar itu abinya mati, ayahnya mati, Pak. 2 saudara laki-lakinya mati juga, Pak. 3 langsung keluarganya meninggal, Pak. Dendam ingin membunuh siapa? Hamzah, Pak. Karena semua 3-tiganya, Pak, meninggal di tangan Hamzah, jamaah sekalian. Bahkan Hindun, Pak, apa namanya, kalau bahasa kita, Pak, mencari pembunuh bayaran. Ya, yang jago apa namanya? Jago melempar tombak, Pak. Namanya siapa? Pernah dengar, Pak? Wahsy. Gagah, tinggi, dan Nabi sampai sallallahu alaihi wasallam, tapi alhamdulillah, Pak, ya Allah, ujung-ujungnya, Pak, Wahsy juga masuk Islam, ma'asyar muslimin. Sempat membunuh Hamzah, Pak, dengan tombaknya persis di ulu hatinya, Pak, dan tembus ke belakang, ke rusuk belakangnya Hamzah, Pak. Meninggal saat itu pula. Tidak cukup itu, jamaah sekalian, sama Hindun, Pak, dipanggil Wahsy. Bedah apa namanya, dadanya Hamzah ini. Qatalta abi, kata dia, engkau telah membunuh abiku, ayahku. Qatalta akhi, engkau telah membunuh saudaraku. Disebut satu persatu saudaranya begitu. Kata, buka ya Wahsy, gitu. Dibedah, Pak. Ya, nah, Hamzah sudah mati, ya. Tidak perlu apa namanya, Pak? Apa namanya, Pak? Kalau orang apa, supaya mati rasa, apa namanya? Tidak perlu bius, Pak. Ya sudah mati, mau apa lagi? Tapi akhirnya dibuka, kelihatan, Pak. Kelihatan jantungnya Hamzah itu, jamaah sekarang. Suruh tarik, Pak. Dan ditarik sama Wahsy. Orang Arab ini, Pak, kalau sudah kejam, Pak, di atas rata atas kekejamannya, Pak. Kalau antum mendengar kisah-kisah para mujahid-mujahid kita di Mesir, di Syria, Pak, itu ya Allah, itu ketika menyiksa para aktivis-aktivis dakwah itu di luar nalar, ya Mas, kan, gitu. Itu dibuka, ditarik, kemudian dimakan, Pak, sama Hindun, Pak. Jadi makan, dia merasa apa, ditumpahkan lagi sama Hindun, gitu. Wanita ini, ya, kalau udah marah, Pak, sampai di luar nalar, Pak, kebenciannya di luar nalar, ma'asyar muslimin. Bayangkan, Pak, ini jantung manusia dimakan, ya, makan. Tak masuk akal, Pak, dalam logika kita. Tapi kata Nabi, wallahi kalau dia sempat makan itu dan masuk satu tetes darah ke kerongkongannya, kata Nabi, itu dakhalatil jannah, dia pasti masuk surga. Karena darah pamanku Hamzah ini sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, gitu. Itu Nabi juga saking mangkalnya, Pak, kepada siapa? Pada Hindun. Tapi subhanallah, di akhir hayatnya, Pak, Fathu Mekah, justru yang masuk Islam memproklamirkan diri siapa? Abu Sufyan dan istrinya ini, Pak. Man dakhala baita Abu Sufyan fa huwa amin. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, aman. Hindun, Pak, semakin yakin akan benarnya akidah ini, Pak. Akhirnya dia datang pada Rasulullah, ya, Ma'dzirah ya Rasulullah. Dia mengaku, Pak, sudah mengucapkan kata-kata ya Rasulullah. Padahal permusuhannya kepada Nabi, Pak, hampir 20 tahun. Terakhir, Pak, dibuka hatinya, masuk Islam, menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkecamuk betul. Strategi mereka lebih jitu lagi, Pak. Tapi karena ini sudah mereka menyerang, Islam harus melawan. Ya. Nabi akhirnya, Pak, menyemangati para sahabat. Akhadha sayfan yawma Uhud. Pedang Nabi diangkat oleh Rasulullah SAW. Man ya'khudh minni hadha? Siapa di antara kalian yang siap memegang pedangku ini, kata Nabi. Fabasatu aydihim, para sahabat ngangkat tangan semua, Pak, pingin mendapatkan kehormatan, pingin megang pedangnya Rasulullah SAW.
kullu insani minhum yaqul ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Semua sahabat berebut, Pak. Nabi mengatakan lagi, fa may ya'khudh bi haqqihi, siapa yang mengambil dariku tapi bisa menjalankan hak pedang ini, yang bisa menebas sana menebas sini, kata Nabi gitu. Fahtajamal qaum, semuanya pada diam, Pak. Faqala Abu Dujana, Allahu akbar, radhiyallahu anhu, ana akhidun bihaqqihi ya Rasulullah, saya siap mengambil pedang ini dan menjalankan haknya ya Rasulullah gitu. Qum ya Abu Dujana, kemari wahai Abu Dujana, diserahkan sama Nabi, Pak. Fa akhadha, masya Allah, fa falaqa bihamul musyrikin, maju ma'asyar musyrikin, tidak punya sedikit pun perasaan takut, Pak. Kepala kaum musyrikin ditebas sama ditebas sini, tapi Pak orang-orang apa? Orang-orang apa namanya? Orang-orang kafir, Pak, bertubi-tubi panah dilempar ke tubuh Junaid, terus berjalan, Pak, sampai kata para sahabat akhirnya meninggal, Pak. Meninggal dalam kondisi tersungkur. Ini Pak, badannya, Pak, ada ratusan panah, kal kunfuz, kata Nabi, seperti landak. Tahu landak, Pak? Landak kunfuz, landak binatang kalau di Saudi, Pak, itu kayak berolah, Pak, melingkar-lingkar kemudian keluar kayak gini, jemaah sekalian gitu. Kal kunfuz, kata Nabi, hadza min ahlil jannah, kata Nabi, inilah sahabat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi apa? Penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, alhamdulillah, Pak, ya, kita tidak ada suasana perang. Di satu sisi kita bersyukur, Pak, karena perang ini kan hasilnya hanya ada dua kemungkinan, ya, Pak, ya. Menang, tapi yang mati manusia juga, Pak, saudara kita yang belum mendapatkan hidayah. Makanya Nabi, Pak, setiap perang itu selalu dikatakan, tunggu dulu, tawarkan pada mereka ini indahnya agama ini. Aslim taslam, ente masuk Islam, selesai jihad ini, tidak ada perang, kita bersaudara, yu'tikallahu ajraka. Dan setiap perang begitu, Pak, karena sebenarnya tidak ingin perang agama kita ini, Pak. Perang ini berdarah-darah, ma'asyiral muslimin. Tapi begitu sudah nyerang terus, Pak, ya kita balas. Allah memberikan kabar gembira, jangan takut, Allah membersamaimu di situ, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersama. Wa kana 'alaina nasrul mu'minin. Dalam perang Badar, ma'asyiral muslimin, itu, Pak, ribuan malaikat turun, Pak. Perang Uhud sengaja, Pak. Ada memang, ini panjang kalau saya bicara, Pak, ada banyak kejadian yang di luar nalar kita. Karena ada beberapa sahabat tidak mengikuti arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadilah kejadian itu. Sebenarnya kalau mengikuti arahan Nabi, Pak, menang sudah di depan mata, Pak. Yang membuat mengecoh kaum muslimin itu namanya Khalid bin Walid, Pak. Pada waktu Khalid bin Walid dengan kecerdasannya, muslim bisa menipu kaum muslimin, Pak. Dia mukul dari belakang. Akhirnya semua pada, termasuk juga Rasulullah, Pak, mohon maaf, sobek pelipis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Dan disangka Nabi sudah meninggal dunia pula, jemaah sekalian. Dan orang-orang Quraisy tidak mau pulang sampai mendapatkan kabar gembira Muhammad sudah mati. Dia nanya, amata Muhammadun? Kata Nabi, jangan jawab, biar mereka punya keyakinan bahwa aku sudah mati, kata Nabi. Jangan jawab, uskutu, diam semuanya. Karena begitu berkecamuk, Pak, jemaah sekalian. Dan ternyata Abu Dujana ini, ma'asyiral muslimin, yang pegang Nabi, jemaah sekalian. Syekh Kunfud, Pak, tidak hanya itu, Pak. Itu begitu kemudian mereka pulang, Pak, dibuka, dibalik oleh para sahabat, Pak, mukanya pun sudah hancur, Pak. Karena orang Quraisy ini, Pak, ketika membunuh tidak hanya membunuh, Pak, dipotong telinganya, dipotong ini. Tidak ada yang tahu kecuali saudara perempuannya, ma'asyiral muslimin, yang tahu bahwa itu adalah Abu Dujana. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Monggo, Pak, peluang amal saleh masih ada di depan kita, ya. Paling tidak buat kita, ma'asyiral muslimin, kita tanyakan, Pak, bagaimana suasana kehidupan rumah tangga kita saat ini. Bagaimana anak-anak kita, ma'asyiral muslimin, ya. Saya hanya khawatir, Pak, ini Palestina dulu, ma'asyiral muslimin, itu dalam yang membuka Palestina Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari tangan penjajah Romawi pada waktu itu, dan dimenangkan ratusan tahun, Pak. Kaum muslimin itu merasa terhormat, tapi lama kelamaan karena mereka jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala,
Inggris ketika memerdekakan Palestina ini, ma'asyarul muslimin, tidak dimerdekakan begitu saja Pak, tapi orang-orang Yahudi dari berbagai macam penjuru dunia suruh masuk semuanya jamaah sekalian. Dan masuknya ke Palestina Pak tidak kosongan Pak, mereka bawa minum-minuman keras, bawa narkoba, bawa apa namanya, ganja segala macam, dan muamalah riba itu dijalankan sedemikian rupa sampai kaum muslimin bergantung pada minum-minuman kebiasaan seperti itu Pak. Akhirnya mereka ketagihan beli Pak. Ini enggak ada gratis lagi, beli, aku juga mendatangkan dari negaraku gitu. Beli Pak, beli. Lama-kelamaan beli lagi Pak sampai habis. Ngutang Pak, catat ngutang Pak. Ngutang lagi Pak. Akhirnya tidak mau bayar Pak. Disita apa namanya? Kalau sekarang motornya dulu Pak, diambil STNK-nya. Ya. Kemudian itu dilaporkan ke notaris Pak. Notarisnya siapa? Orang-orang Palestina yang sekolah di Inggris Pak, yang sudah bekerja sama dengan pendatang Yahudi ini, ma'asyarul muslimin. Akhirnya Pak diakui motornya, mobilnya, sampai terakhir rumahnya Pak, tanahnya dijual Pak. Karena sudah ketagihan seperti itu ma'asyarul. Lama-kelamaan tanah mereka Pak, sekarang kalau sampean lihat dari secara teritori Palestina ini, ma'asyarul muslimin, sudah tinggal 20% Pak yang dimiliki oleh kaum muslim. Itu pun dipecah-pecah ma'asyarul muslimin. Gaza di mana Pak, tepi barat di mana? Ini Gaza dengan tepi barat Pak, ratusan kilometer Pak jaraknya Pak. Tapi satu negara Pak. Bayangkan jamaah sekalian, dipecah-pecah Pak. Kalau sekarang jamaah sekalian, kalau Surabaya Pak ya, Gayung Sari itu Pak kaum muslimin tepi barat itu Pak. Kemudian nanti Kerungkut milik Israel Pak. Tapi ke arah sana jamaah sekalian semampir Israel lagi. Di Ampel Pak kaum muslimin lagi Pak. Tapi secara keseluruhan itu yang menguasai siapa? Zionis Israel Pak. Nah, jangan sampai ini terjadi pada bangsa kita ya. Halo Pak. Ya. Saya hanya merenung saja Pak ya. Ini tidak apa-apa, ini saya masuk YouTube Pak ya. Dulu Pak tahun 60-an, 70-an sampai 80-an. Kalau sampai berjalan di Jalan Darmo itu Pak. Itu yang punya hanya 2 Pak rata-rata Pak. Kalau dari saudara-saudara kita dari orang-orang Ningratnya Surabaya atau orang-orang Arab Pak. Arab atau orang-orang Ningrat Pak. Sekarang sampean lihat Pak, dari Bambu Runcing ya, dekatnya toko buah hoki itu Pak, Surabaya, sampai ke Waru sampean lihat Pak. Kanan kiri siapa yang miliki Pak? Minggir semua Pak. Lari ke Kriya, lari ke Bangil, lari ke Gresik, dijual semuanya jamaah sekalian. Kita sekarang kemarin Pak suka bicara masalah reklamasi di Jakarta Pak ya, rame Pak ya. Padahal di Jawa Timur ini Pak, sampean lihat Pak, dari mulai Kenjeran tuh Pak, Pantai Kenjeran sampai ke Tuban Pak. Siapa yang memiliki tanah-tanah semua itu Pak? Dan mereka ada yang punya, katanya sudah punya pelabuhan sendiri. Saya kurang tahu nanti Pak, itu siapa yang mengontrol nanti, saya kurang tahu juga jamaah sekalian. Kita Pak di Jawa Timur sudah direklamasi semua oleh mereka Pak, dikepung semua. Bahkan saya dengar Pak, katanya 60-70% tanah kita Pak secara sertifikat sudah milik mereka semua. Ini jihad Pak. Kalau sampean mampu Pak, beli kembali tanah-tanah itu Pak. Ya, biar diisi oleh saudara-saudara kita sendiri ma'asyarul muslimin Pak. Kita berlomba-lomba dalam masalah ini, jihadnya maaf sekalian betul. Di kita Pak ada jihad finansial, ada jihad di dunia pendidikan, ada jihad di dunia medis. Bahkan ini Pak, ini tahun-tahun politik ya. Ayo Pak, jangan kemudian sampean abstain Pak. Berikan suara terbaik pada pemimpin-pemimpin kita yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan, khassa fi Gaza Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma ansurhum li'ila'i kalimatika ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.